Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Suman Yusuf di channel Rakyatku TV. Kali ini kita membahas Makassar Recover dan tamu kita luar biasa, Ibu Henny Handayani. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya buka masker dulu biar lebih jelas apa yang saya sampaikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan narasumber kita. Nama lengkap Henny Handayani. Jabatan juru bicara Makassar Recover. Beliau masih muda. Lahir di Maros 13 Juni 1983. Beliau suku Bugis Makassar. Hobinya ternyata ngopi. Minum kopi dan diskusi politik. Memang dahulu dia terlibat di politik. Moto hidup, jangan takut bicara. Beliau pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas 45 Makassar dan sekarang beliau lanjut di Universitas Hasanuddin untuk gelar master. Organisasi, beliau sangat dikenal di himpunan mahasiswa Islam. Kita langsung sapa. Bu Henny, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa bisa sharing sama Pak Suban. Thank you. Ini salah satu sosok yang terkenal. Beliau pernah jubirnya dulu ya. SYL ya. SYL, kemudian juga Pak Ihsan ya. Jadi dia akrab bener soal sosok wanita yang fighter. Nah, Bu Hen, kita akan ngobrol-ngobrol soal isolasi apung. Isolasi apung ini menarik karena menjadi perhatian media internasional. Reuters malah sudah memuatnya. Boleh tahu apa sih yang menjadi konsep dasar dari isolasi apung yang kemudian tadinya ditelurkan oleh pemerintahan Dani Fatma? Please. Dindaku. Oke, terima kasih pertama sudah diajak ke sini untuk sharing tentang Makassar Recover. Berterima kasih. Right. Saya pikir juga rakyatku.com yang paling konsen mengkampanyekan melawan pandemi di Kota Makassar. Baik. Jadi sudah kurang lebih 5 bulan sejak di launching Maret. Baik. Makassar Recover berjalan, ada 3 poin besar yang kemudian didorong di program Makassar Recover. Okay. Selain imunitas kesehatan, ada adaptasi sosial, juga ada pemulihan ekonomi. Baik. Nah, di imunitas kesehatan beberapa program sudah progres, termasuk vaksinasi yang sudah tembus sampai 39,16% warga 39. Makassar sudah Luar biasa. divaksin. Ya. Kemudian testing, kita juga sedang menggalakkan testing massal, termasuk swab on the road sekarang sedang berjalan. Yang ke warkop-warkop kemana saja ya. Dan alhamdulillah ada penurunan kasus, makin kesini ada penurunan kasus. Luar biasa. Meskipun tidak terjadi secara signifikan, tetapi bed occupancy rate Makassar itu sudah turun ke angka 50, sekian persen dari 70%. Luar biasa. Ya, tetapi ada satu hal yang mesti diwaspadai bahwa positivity rate kita masih tinggi. Baik. Catatannya adalah angka penularan orang terpapar virus di Kota Makassar untuk warga itu makin tinggi. Baik. Nah, ini menjadi catatan penting bahwa dibutuhkan satu konsep isolasi mandiri yang di backup oleh pemerintah pada warga yang terpapar. Baik. Kenapa seperti itu? Tidak semua warga memiliki sarana isolasi mandiri yang mumpuni di rumahnya. Luar biasa, luar hal ini biasa. sebenarnya yang menjadi catatan pemerintah Kota Makassar melalui program Makassar Recover untuk mengadakan satu tempat isolasi terpadu. Dipilihlah KM UMS ini menjadi tempat isolasi apung. Ya. Luar biasa. Saya pikir ini idenya cukup menarik. Kenapa pemerintah Kota Makassar memilih Pelni, memilih kapal Pelni menjadi tempat isolasi yang kemarin sempat kontroversi. Kan pikirnya banyak hotel di Makassar, banyak wisma-wisma. Kenapa sih memilih kapal begitu? Nah, pertama alasannya adalah kita membutuhkan satu tempat
isolasi yang sifatnya terpadu dan tidak bersentuhan langsung dengan pemukiman warga. Baik. Makanya ide isolasi apung itu merupakan ide yang paling pas untuk menerjemahkan hal ini. Luar biasa, benar. Yang kedua, ada koordinasi yang saling terkait, terkoneksi pada saat orang melakukan isolasi mandiri, isolasi terpadu di kapal seperti itu. Kenapa? Karena betul-betul dikontrol. Jadi pasien-pasien ini tidak bebas berkeliaran keluar dari tempat isolasi. Karena KM Umsini ini berada di titik labu antara di depan Pulau Lailai dan pelabuhan seperti itu. Jadi pasiennya tidak mungkin keluar kemana-mana, luar biasa. Jadi kontrolnya itu dijaga secara ketat, dikontrol makanan, obat-obatan dan pergerakan pasien itu dikontrol per sekian jam seperti itu. Baik, kita tahan dulu. Dan saya sampaikan pemirsa, makin cerdas, memang layak sekali untuk menjadi jubir Makassar Recovery. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Heni. Bu Hen, ada yang membuat saya kaget. Jadi Ibu Heni kan dari dulu dikenal politisi, kemudian ya aktivis di HMI, tiba-tiba jadi jubir recover dan luar biasa pernyataan disampaikan. Ada resepnya enggak? Atau quick learner-nya luar biasa menurut saya, enggak gampang loh untuk bicara soal kesehatan, basicalnya bukan orang kesehatan. Apa yang dilakukan? Bisa dibagi resepnya sama pemirsa kita? Silakan, Bu Hen. Betul sekali. Jadi sejak awal di launching, Pak Dhani sendiri sudah menunjuk Heni siap-siap jadi juru bicara. Sempat saya menolak tawaran ini sampai hampir 3 kali saya menolak. Akhirnya sudah mendesak, akhirnya saya terima karena menurut saya ini tidak mudah. Menjadi juru bicara politik dengan juru bicara Makassar Recovery. Iya, jauh, benar. Prinsipnya sih adaptasi yang pertama dan belajar. Saya pikir kita harus terus belajar. Betul. Ini kuncinya. Saya underline, saya potong dulu, maaf. Saya underline kuncinya jangan pernah berhenti belajar. So, lanjut. Ya. Jadi di tim Makassar Recovery sendiri itu terdiri dari beberapa divisi, termasuk ada tim edukasi yang di dalamnya ada dokter-dokter dari teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia. Dan saya rutin dan intens melakukan diskusi dengan mereka dan alhamdulillah banyak ilmu, banyak yang dipetik langsung dari situ. Saya pikir ini sangat banyak manfaatnya menjadi juru bicara Makassar Recovery ya. Termasuk juru bicara yang lain ada Ibu Indira, Pak Manggul dan Pak Natsar. Itu kami bahkan sering bercanda, wah sudah dekat-dekat ini kita kayaknya jadi dokter nih. Sudah jadi luar biasa kalau kayak begini, karena setiap hari yang konsumsi isu dan wacana yang kita bahas itu terkait tentang masalah kesehatan. Mengalir saja karena ini sangat dekat dengan keseharian kita. Seperti itu, Kak, ya. Luar biasa. Dan ini memang tidak mudah loh. Bicara soal kesehatan itu dari basical yang berbeda, perlu belajar. Tapi kuncinya tadi sudah jelaskan Bu Heni, jangan pernah berhenti belajar. Dengar-dengar katanya dengan Prof itu juga sering komunikasi ya? Iya, betul. Ada grup-grup, jadi ada grup yang membahas khusus tentang Makassar Recovery. Di situ ada profesor-profesor dan luar biasa. Ya, dan kita sering sharing di grup itu seperti itu. Baik, dan sosok beliau adalah quick learner, cepat belajar, quickly. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama narasumber kita Ibu Heni. Dan Ibu Hen, ada satu hal yang memang perlu menjadi perhatian dan memang menjadi perhatian dunia malah. Reuters memuat Indonesian Veterans Floating Isolation Center for COVID-19 Patients. Dan ini kemudian bahkan dikutip oleh beberapa negara, Straits Times dari Singapura, kemudian Malaysia, bahkan mungkin dari beberapa negara lain ya. Nah,
isolasi mandiri, isolasi apung dengan isolasi mandiri, apa sih perbedaannya? Dan saya pikir karena ini menjadi perhatian dunia, mungkin ada kelebihannya dong. Pasti ada kelebihannya. Oke, apa kelebihannya, Bu Hen? Please. Yang pertama, secara segmentasi pasti sangat berbeda. Baik. Isolasi yang dilakukan di ruang seperti wisma-wisma, hotel-hotel, isolasi yang dilakukan itu tertutup bener ya? Isolasi yang dilakukan di kapal. Jadi kenapa temanya bukan sekedar isolasi? Pak Dhani pure menggagas isolasi apung terpadu ini dari pikirannya sendiri dan diterjemahkan oleh seluruh tim Makassar Recover. Pertama, ada isolasi, kemudian ada training dan ada recreation. Jadi pasien ini atau warga-warga yang melakukan isolasi ini diharapkan tidak hanya sekedar melakukan isolasi, tetapi dia di backup oleh program-program hiburan, entertain di atas kapal, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memecah kejenuhan pasien. Karena sebenarnya kebutuhan warga yang melakukan isolasi itu bukan hanya kebutuhan obat dan makanan, tetapi mental, secara mentality warga-warga yang melakukan isolasi itu perlu diberikan diberikan suasana yang lebih hidup sehingga dia tidak merasa terkucilkan dengan apa yang dialaminya. Karena sebenarnya masalah kita secara keseluruhan ya di Indonesia misalnya masih ada stigmatisasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19. Dianggap itu sesuatu yang dalam tanda petik menjijikan, benar. Atau terkucilkan dari lingkungannya, sehingga konsep isolasi apung terpadu ini saya pikir kenapa menjadi perhatian banyak orang bahkan dunia, karena dia sangat different dengan tempat-tempat isolasi di luar kapal seperti itu. Pemirsa, Rakyatku TV dimanapun Anda berada, terutama warga Makassar, ada perbedaan. Seperti yang disampaikan juru bicara Makassar Recover, ada perbedaan yang sangat signifikan antara isolasi apung dengan isolasi mandiri, di mana ada beberapa program yang disiapkan di isolasi apung. Seperti rekreasi. Dengan Pak Wali sampaikan bahwa ada juga motivator yang diundang. Kemudian ada hadiah yang diberikan. Itu loh berbeda loh. Menarik, sangat menarik. Bahkan ini menjadi perhatian dunia, dan ini saya tidak main, ada di Reuters dimuat, yang kemudian ini menjadi beredar kemana-mana. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih membahas informasi yang menarik ini bersama Bu Heni. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama Bu Hen. Bu Hen, motivator salah satunya. Kemudian ada hadiah yang diberikan di isolasi apung yang membuatnya berbeda dengan isolasi mandiri. Bisa dijelaskan enggak? Silakan. Isolasi apung terpadu ini kan bukan hanya sekedar isolasi. Jargonnya adalah isolasi, training and recreation. Jadi ada tim motivator yang dibentuk untuk para pasien. Luar biasa, untuk memberikan motivasi, materi-materi motivasi. Melalui apa? Melalui kanal Makassar Recover TV Channel. Ada memang kanal khusus yang disiapkan. Kanal khusus, ada tim kreatif sendiri yang mendirect. Luar biasa. Ada on air di kanal YouTube yang langsung ditonton oleh para pasien. Luar biasa. Melalui smartphone-nya. Disiapkan juga TV-TV ya di kapal. Di kapal, baik. Kemudian per minggunya, per pekannya ada door prize. Door prize bagi pemenang yang mengambil hadiahnya itu keluarga mereka yang ada di darat. Bukan pasien. Gitu. Jadi ini dapat keuntungan luar biasa ya. Benar-benar. Luar biasa. Saya sering melihat bahwa tidak mudah memanage sebuah konsep isolasi apung terpadu. Meskipun sekarang ada 3 hampir 4 kabupaten kota di Indonesia yang mencontoh dan
membuat isolasi apung terpadu. Baik, baik. Sama dengan Pelni, salah Baik. satunya Bitung. Ya. Kita lihat yang di sosial media itu Ya, kan, benar. betul-betul mencontoh KM Sini. Baik. Mengemas kapal Pelni itu menjadi Makassar Recover, Bitung Recover. Baik, Jadi, namanya pun recover ya, jadi, sama. Baik. Jadi berita tentang KM Sini isolasi apung terpadu Makassar Recover menjadi percontohan itu bukan berita yang asal-asalan, karena memang secara konkret dan secara nyata kita melihat beberapa daerah mencontoh KM Sini sebagai isolasi apung terpadu seperti itu ya. Lanjut tadi tentang door prize itu, jadi keluarga mereka yang menerima hadiah. Jadi double keuntungan ya. Dan itu diundi. Baik. Ada undiannya, yang menang keluarga yang datang ke panitia, ke studio Makassar Recover TV channel untuk mengambil hadiah seperti itu. Luar biasa. Tapi Bu Hen, ada yang membuat saya bertanya-tanya. Ini kan ada program yang luar biasa. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun ada, ini penting sekali. Mungkin kita bisa menebak. Banyak kemungkinan besar orang yang, maaf, kita bicara ajal kan Tuhan yang tentukan, tetapi kan penyebabnya ada kan. Mungkin karena misalkan tidak mau diobati dokter atau tidak mau periksa, lalu kemudian isolasi mandiri dan akhirnya kolaps, meninggal. Nah, saya pikir Bu Heni bisa meyakinkan kemudian ini isolasi apung adalah yang terbaik untuk kemudian bisa merecover COVID-19. Please. Jadi kan sejak awal program Makassar Recover digagas itu esensinya adalah ini adalah gerak langkah bersama semua elemen Kota Makassar, bukan hanya pemerintah, tapi itu menjadi tugas dan PR besar ternyata untuk mengkampanyekan pola hidup sehat di masyarakat. Jadi muaranya adalah bagaimana membangun habit pola hidup sehat itu sangat susah ternyata. Jangankan mengajak warga untuk melakukan tes, protokol kesehatan 5M saja itu masih susah. Betul masih sekali. Banyak orang luar negeri di Kota Makassar berkeliaran tidak memakai masker. Kan seperti itu Kak. Jadi saya pikir butuh kesadaran kolektif dari semua elemen kota. Hari ini saya pikir berita yang cukup pahit dan harus kita sampaikan bahwa banyak warga Makassar yang meninggal dunia di rumahnya terpapar COVID-19. Kenapa seperti itu? Karena kebiasaan kita tunggu parah dulu baru menghubungi petugas kesehatan. Ini flu biasa, demam biasa, Ji. Nah, pemerintah Kota Makassar melalui tim Makassar Recover, Dinas Kesehatan selalu mengkampanyekan bahwa kita harus sadar tentang itu. Kalau bergejala, melapor ke PKM setempat. Ada call center yang disiapkan. Ada tim Satgas Covid Hunter yang bisa bergerak cepat, mendatangi rumah-rumah warga yang terpapar, di swab, kemudian di tracing, dianjurkan untuk isolasi. Kalau di rumahnya bersara, di rumahnya boleh. Kalau tidak mau ke tempat isolasi, tidak mau ke asrama haji atau tidak mau ke KM Sini. Saya underline dulu. Saya prihatin betul yang disampaikan Bu Heni bahwa banyak warga kita meninggal gara-gara abai. Dia pikir flu biasa, tapi kemudian akhirnya mereka kedatangan maut gara-gara yaitu tadi habit tidak dibiasakan. Dan saya pikir ini momen yang tepat. Bu Heni sampaikan, ayo pemerintah sangat care soal ini dan ada isolasi apung yang di dalamnya ada program yang dibuat sedemikian rupa. Jadi pemirsa, terutama masyarakat Makassar, tolong ini penting diinfokan bahwa Anda secepatnya kalau ada merasa sesuatu langsung ke misalkan ke PKM untuk laporan. Dan apa yang disampaikan Ibu Heni sebagai bagian dari pemerintah Kota Makassar soal Makassar Recover ini harus betul-betul kita perhatikan sama-sama. Dan saya merasa bahwa apa yang disampaikan mereka adalah ibadah yang kemudian dilakukan tanpa tiada henti ya. Sampaikan tadi bahwa habit malah kita tidak patuhi sama-sama. Dan pemirsa, ini penting menjadi catatan. Sekali lagi penting menjadi catatan. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Bu Hen. Bu Hen, efektivitasnya. Saya mau tanya, bagaimana efektivitas penyembuhan di isolasi apung? Ini jumlah kemarin katanya 160. Terus di sisa sekarang berapa pasien? Ya. Please. 160 total pasien yang sudah menjalani isolasi di KM sini sekarang on board itu 47. 47, sisa 47. Ya. Luar Jadi, biasa ya. kurang lebih ada sekitar 115-an. Iya, benar. Yang sudah sembuh. Warga yang sudah sembuh, Baik. sudah pulih dan pulang ke rumahnya yang melakukan isolasi di KM sini. Baik, luar biasa. Kalau secara ini kuantiti mungkin orang melihat cuman 100-an. Iya. Tapi kalau kita bicara efektivitas, saya pikir manajemen yang diterapkan, manajemen pemulihan yang diterapkan di KM Fungsi ini itu sangat efektif. Sangat efektif. Kenapa? Baik. Pertama karena secara manajerial ini sangat rapi, terukur dan terencana. Jadi ada divisi-divisi, subdivisi yang khusus menangani housekeeping, kebersihan kapal, food and beverage, makanan, dan dipantau oleh tim ahli gizi yang kemudian meng-hire catering lokal yang menyiapkan makanan itu. Baik, sampai segitunya ya disiapkan. Baik, luar biasa. Ini pemirsa, sampai sebegitunya disiapkan. Sangat detail sebenarnya, sangat detail dan ini dikontrol tiap hari. Baik, luar biasa. Laporannya karena tim dari isolasi apung ini bukan hanya pemerintah Kota Makassar, tapi ada juga pihak dari Syah Bandar, kemudian ada dari Lantamal, dan sebagainya, dan ini saling terintegrasi sehingga keamanan dan kesehatan pasien itu betul-betul terjamin secara detail, dikontrol setiap harinya dari kamar per kamar, dek luar ke biasa. dek, person ke person yang ada di KM sini seperti itu. Luar biasa. Cerita unik tentang beberapa pasien yang misalnya tidak menyukai menu tertentu dan langsung ditangani oleh tim food and beverage untuk kemudian melayani khusus pasien tersebut. Baik. Ini terlihat sederhana, tetapi menurut saya sangat bermakna dibanding tempat-tempat isolasi di luar yang kemudian langsung mengcover aja secara umum. Kalau ini dikontrol sangat detail seperti itu, sehingga kalau menurut saya ada sense yang berbeda yang dihadirkan di KM Fungsi ini ketimbang tempat isolasi lainnya. Ada nuansa kekeluargaan, setiap weekend kita olahraga bersama seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana testimoni-testimoni warga yang sudah melakukan isolasi di KM Fungsi ini. Kekeluarganya ini berarti di sini sangat kuat ya. Bahkan ada satu keluarga suami istri dengan 2 orang anak itu yang minggu lalu sudah sembuh dan sangat merasakan bagaimana mereka diperhatikan di KM Fungsi ini. Luar biasa. Itu. Sehingga saya pikir momentum ini sangat pas untuk kemudian mengajak warga Kota Makassar yang tidak punya tempat isolasi yang memadai rumahnya bisa ke KM Fungsi ini atau tempat isolasi lainnya. Kenapa? Karena sangat penting Kak untuk memutus mata rantai sebaran COVID-19. Benar. Memisahkan orang sakit dari orang sehat itu sangat penting. Betul sekali. Ini menjadi tugas kita semua, bukan hanya tugas elemen pemerintah sampai RT RW, tetapi bagaimana menggugah kesadaran warga untuk mau melawan atau memutus mata rantai COVID-19 itu. Dan itu tugas kita secara keseluruhan bersama-sama. Kita harus sadar, harus sadar bahwa ini bagian COVID itu adalah musuh kita bersama, bukan hanya musuh pemerintah. Baik. Benar. Semua harus terlibat. Karena hoax yang berseliweran di media sosial. Benar. Kemudian bagaimana isu-isu konspirasi dianggap bahwa COVID ini hanya wacana-wacana yang sebenarnya secara nyata tidak ada. Saya pikir ini menjadi PR besar pemerintah. Betul. Membangkitkan kesadaran kita semua. Betul. Dan apapun itu saya sampaikan Pak Wali, Ibu Wali, thank you berat. Ini ide yang luar biasa dan saya pikir warga Makassar bisa menikmati bersama. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, Bu Hen, kita bahas tadi banyak program yang menarik. Setiap pasien yang mau makan ini diperhatikan sedemikian rupa. Artinya benar-benar disayang, quote to quote. Tapi setiap kegiatan pasti ada kelemahannya. Betul, saya dengar di kapal KM Ums ini juga banyak kecoanya ya. Dengar-dengar, mau tanya langsung kepada jubirnya, apakah itu betul dan seperti apa solusi yang dilakukan? Baik, silakan. Ya, jadi yang pertama bahwa semua program tidak ada yang sempurna. Baik. Apalagi betul sekali. Untuk Makassar Recover yang terbilang kurang lebih baru 5 bulan ini, Betul. saya pikir juga terlalu naif ya untuk mengklaim atau Itu sempurna sekali, benar. menjustifikasi itu sempurna dan juga menilai bahwa program itu gagal. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Baik. Pak Wali sendiri, tim Makassar Recover sendiri itu sangat membuka diri dan menerima semua kritikan serta yang masukan konstruktif, yang ada. benar. Kita juga tidak menutupi fakta yang ada bahwa benar ada kecoa. Baik. Dan itu ditangani, dievaluasi, dibenahi. Yang terpenting sebenarnya dari semua program yang ada, bagaimana kritik dan masukan itu diterima, dicerna, dievaluasi. Kemudian langsung dilakukan evaluasi benar. Dan secara gerak cepat itu dibenahi. Betul. Jadi semua sudah dilakukan penyemprotan di atas kapal, termasuk bagaimana ada keluhan-keluhan juga tentang air bersih, itu juga sudah diatasi. Wifi yang lemot, sekarang juga sudah bagus wifi-nya. Jadi saya pikir keluhan itu selalu ditindaklanjuti dengan aksi cepat oleh tim Makassar Recover. Sehingga saya sempat berstatement bahwa kalau ada masalah seperti masalah kecoa, ya jangan itu ya kecoanya yang dibesarkan. Jangan mengeluh di sosial media, tapi di sana ada petugas yang siaga 24 jam untuk menangani semua keluhan pasien isolasi apung seperti itu. Luar biasa. Jadi ya memang tidak ada yang sempurna. Makassar Recover juga tidak sempurna, sangat banyak kekurangan, tetapi yang paling penting dan menjadi catatan adalah semua itu dievaluasi, dibenahi, kemudian pelayanannya ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Sangat bijak, luar biasa. Dan saya pikir teman benar, dalam program apapun itu selalu ada kekurangan. Nah, kalau kekurangan langsung direspon kemudian diselesaikan, saya pikir selesai. Tapi goal utamanya adalah, tujuan utamanya adalah bagaimana pasien segera bisa terbati, gitu ya kira-kira. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, mungkin yang terakhir ada yang mau disampaikan, mengajak semua masyarakat kita supaya benar-benar menggunakan program yang luar biasa dari Pak Wali dan Bu Wali ini, isolasi apung ini, sehingga yang kini sekarang menjadi percontohan secara nasional, kita bisa, warga Makassar bisa manfaatkan untuk kemudian ya Makassar Recover segera bisa diatasi. Please. Jadi ada data harian COVID-19 per 18 Agustus 147 terkonfirmasi aktif. Secara keseluruhan yang bergejala sudah tembus 900, hampir 1000. Dan yang tidak bergejala 2000 warga. Saya pikir ini bukan sekedar angka, tetapi warning untuk kita semua untuk saling menjaga dan saling mengingatkan. Minimal pakai masker lah. Protokol kesehatan saya pikir itu tidak sulit, tetapi yang susah kalau kesadaran itu tidak bangkit dari dalam diri kita. Saya pikir ini Kak, kita semua adalah generasi penyintas karena nenek moyang kita telah melaluinya itu. Jejak-jejak DNA kita juga menggambarkan bahwa kita adalah generasi penyintas. Ada Black Death yang kemudian menghantam dunia saat itu, mematikan 75 juta sampai 200 juta warga dunia. Kemudian flu Spanyol yang melanda kita di pertengahan abad ke-20, hampir setengah populasi dunia juga meninggal saat itu. Tetapi itu bisa kita lalui. Sama seperti pandemi COVID-19 ini, kalau kita sama-sama bahu-membahu bekerja sama untuk melawan itu, saya pikir kita akan kuat dan bisa bangkit untuk melaluinya seperti itu. Baik, luar biasa. Luar biasa pemirsa, saya pikir banyak ilmu yang kita bisa dapatkan ini, banyak pelajaran, dan mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat semua. Bu Hen, sekali lagi thank you so much.
Salam sehat. Oke, saya Suman Yusuf dan semua kru menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.